Nah, melihat seluruh anak buahnya dihabisi, termasuk kelinci perak, kelinci emas pun akhirnya maju dengan pisaunya, mengira dapat mengalahkan Dongju yang sudah sempoyongan. Padahal kan, di situasi panas seperti inilah, biasanya para atlet menjelma jadi monster ganas. Gak berapa lama, Mansik dan anak buah si Bejo sampai di sana. Terkejut karena Dongju sudah menghabisi semuanya, mengira Dongju yang berdiri di sana butuh perawatan. Namun lah, malah dikira musuh dong. Tapi dengan begitu, dua kelinci akhirnya ditangkap dan Dongju sok-sok ingin dirawat. Padahal mah dia merasa bersalah dengan Mansik yang sudah macam mayat hidup ini. Sementara si Kim kembali ke tempat tadi, selain menjelaskan apa yang terjadi biar Udin gak ditangkap, ia juga ingin mengambil mobilnya karena harus buru-buru ke rumah Hana. Tapi sesampainya di sana, ya Hana sih gak perlu dilindungi. Toh ia sudah menghabisi semuanya. Itu pun gak membunuhnya karena ia pakai peluru karet. Singkatnya, melihat hidungnya bertambah mancung, Mansik ingin segera melabrak Dongju. Tapi wartawan sudah berkumpul di luar untuk meliput aksi heroik mereka berlima, utamanya Dongju yang berhasil menangkap si dua kelinci. Dan karena itu, Mansik pun kepikiran untuk membuat tim khusus bersama mereka sesuai janji komisaris kemarin. Malamnya, Dongju senang melihat Gyeonggil akhirnya pulang dan melihat tangan Gyeonggil tremor. Ia pun memberinya alat yang baru dibelinya. Tapi Gyeonggil menolak seolah-olah gak butuh bantuan si Dongju. Alhasil, Dongju pun memutuskan menginap di sana untuk mencari tahu pekerjaan apa yang diberikan si kambing kepada Gyeonggil. Namun Gyeonggil gak mau ngejawab, bahkan ketika menerima pesan dari si kambing, ia bergegas pergi, melarang Dongju mengikutinya. Di saat yang sama, Mansik berusaha melayani si Jopang biar tim khususnya disetujui. Karena itu, besoknya si Jopang mengumumkan tim investigasi kriminal khusus, membuat Mansik sangat senang akhirnya bisa punya ruangan sendiri dan pamer kepada si Bejo. Hanya saja si Kim masih gak mau gabung, padahal otak Kim yang cerdas sangat dibutuhkan dalam tim tersebut. Nah, untuk mencari pelaku tabrak lari itu, mereka pun menginterogasi si kelinci, di mana Dongju yang melihat jam tangan itu sangat terkejut karena jam itu sama persis dengan yang dipakai pelaku. Ya, meskipun tangan Dongju terjepit saat itu, ia sempat melihat bentukan pelaku meskipun gak melihat wajahnya. Tapi lah, karena giginya hilang, si kelinci ngomongnya gak jelas. Intinya, ia ngaku membeli jam tangan itu di luar negeri. Sialnya, anak buah si Bejo menarik kelinci pergi dengan alasan waktunya habis, membuat Mansik protes. Namun si Bejo menjelaskan bahwa komisaris memerintahkan mereka untuk menutup kasus itu. Lagian, tim khusus punya tugas penting hari ini. Yah, ternyata si Jopang membentuk tim khusus hanya untuk menaikkan namanya, karena ia yang gak lama lagi pensiun ingin menjadi politikus. Dan sekarang si Jopang meminta mereka untuk mendemonstrasikan rompi anti peluru yang baru saja dibeli pakai uang negara. Jelas dong mereka kesal, padahal janji Mansik merekrut sebelumnya adalah untuk menangani penjahat kriminal. Membuat Mansik yang gak tahu mau ngebela apa segera bertanya ke Buran, tapi Buran menyuruhnya bersabar. Masalahnya, si Jopang menyuruh Hana melakukan apa yang ditunjukkannya tadi. Kan Hana yang kesal langsung menembak boneka rompi di sana, biar orang-orang pada tahu kalau rompi itu punya banyak titik kelemahan. Membuat si Jopang protes, namun ya, sesuai permintaan, Hana benar-benar menembak di titik yang ditunjuk. Tapi tenang aja, komisaris nggak mati karena Hana tahu kalau titik tersebut adalah bagian paling tebal dari rompi itu. Masalahnya, Jopang yang kesal meminta Hana dipecat. Untung Kim yang masih jadi provos menjelaskan kalau itu akan memperburuk opini publik. Toh dengan mengakui kalau kejadian tadi adalah bagian dari rencana, justru akan menaikkan nama si Jopang. Alhasil, lintas kepolisian ini mengikuti penjelasan si Kim dan gak jadi memecat Hana. Tapi masalahnya, Hana sudah mengajukan surat resign dan yang pusing adalah Mansik. Kim sendiri berusaha membujuk Hana, namun Hana gak peduli karena ia gak suka dipimpin oleh orang yang ingin memanfaatkannya. Nah, ketika Hana pulang, Dongju ternyata sejak tadi nunggu di sana, berharap Hana gak keluar dari kepolisian. Namun Hana justru marah, bahkan meminta Dongju gak kepedean, ngaku kalau ia tuh gak pernah suka kepada Dongju. Tapi
Yah, Dongju nggak peduli dengan kata yang keluar dari mulut Hana, seolah-olah tahu penderitaan yang Hana alami. Singkatnya, si Bajok menemukan hasil selundupan si kelinci emas, sekaligus menutup kasus tersebut yang diklaim gak ada hubungannya dengan kasus tabrak lari. Mansik yang melihatnya jelas kesel, tapi karena telepon kantor si Bajok berdering, ia pun diam-diam mengangkatnya. Yah, entah siapa informannya, mereka pun bergegas ke tempat persembunyian komplotan yang ingin kabur ke Cina, di mana salah satunya adalah orang yang menerobos ke rumah Hana kemarin. Tapi ketika sampai, si Kim ternyata sudah ada di sana. Jadinya mereka pun membagi tugas, Kim bersama si Udin, sedangkan Dongju bersama Mansik. Namun tiba-tiba Mansik terjatuh dengan sendirinya, bahkan dengan tingkah yang aneh. Yah, di kantor si Bajok tadi, ia memakan barang bukti narkoboy yang disangkanya permen, dan Bajok yang memeriksanya baru tahu hal itu. Akibatnya Mansik jadi macam kuda liar, menggigit si Dongju. Yah, karena kegaduhan itu, komplotan tersebut pun sadar, apalagi Mansik malah semakin gak jelas kelakuannya, membuat Dongju dan yang lain bingung harus menangkap siapa. Mansik sendiri mengejar dua pimpinan komplotan yang sudah kabur ke gedung sebelah, dan karena otaknya gak berfungsi, Mansik malah lompat gitu aja. Untungnya masih bisa gelantungan. Melihat itu, Kim segera melompat, bukan menolong Mansik, tapi mengejar pelaku tadi, di mana ia berhasil mengalahkan salah satunya. Namun seketika tusukan itu membuat trauma Kim kambuh dan gak sempat menghindar tusukan berikutnya. Untung Mansik nongol gitu aja. Akibatnya semua pelaku berhasil kabur karena mereka harus menyelamatkan Mansik. Sialnya, jalanan sangat macet dan entah gimana ceritanya Mansik tersadar di rumah sakit, di mana dokter menjelaskan kalau Mansik hampir saja tewas kehabisan darah. Untung si Dongju berlari selama 30 menit demi membawanya ke rumah sakit. Tentu saja Mansik menangis. Ternyata anak buah yang selalu membuatnya kesel itu jadi penyelamatnya. Udin sendiri mengkhawatirkan Kim dengan canggungnya, karena sebelumnya Udin gak naik pangkat akibat laporan si Kim. Dan sebagai orang yang sok berwibawa, Kim ngaku gak apa-apa, padahal itu sangat sakit baginya. Tapi demi menangkap pelaku yang menerobos ke rumah Hana, ia berusaha menahannya. Hana sendiri mengembalikan barang-barang Jinsu kepada keluarga, kecuali dokumen yang telah dicuri itu, membuat mereka lagi-lagi menangis, utamanya anak Jinsu. Beralih ke suatu tempat di mana Gyeonggil sudah babak belur di hadapan si kambing, dan yang menghajar Gyeonggil adalah pria bernama Joyong. Yah, entah apa kesalahannya, Gyeonggil dipaksa menjadi pelaku kasus tabrak lari itu, yang intinya semuanya sudah diatur biar Gyeonggil menerima hukuman yang rendah. Artinya Joyonglah pelaku sebenarnya, dan Gyeonggil gak bisa menolak karena diancam akan dilapor sebagai pecandu dan penyelundup narkoboy yang hukumannya tuh lebih berat. Menariknya, si kambing menuruti semua keinginan Joyong. Bukti kalau meskipun wajahnya kalem, Joyong adalah penjahat yang menakutkan. Beralih ke mereka yang ternyata imigran gelap dari Yanbian, makanya mereka mencuri dokumen penting di rumah Hana untuk ditukar dengan kapal yang dapat memulangkan mereka ke Cina. Dan yang menyuruh mereka adalah si Joyong. Masalahnya, Joyong gak pernah berniat menepati janji, di mana setelah dokumennya diambil, anak buah Joyong pun membunuh mereka yang sudah tahu isi dokumen tersebut. Di saat yang sama, Hana yang pulang tersenyum setelah tahu kalau tadi tuh si Dongju memanggil petugas untuk memperbaiki semua lampu dan CCTV di dekat rumahnya. Ya, meskipun barbar, Dongju adalah pria yang sangat perhatian kepada orang di sekitarnya. Dan Mansik yang menyadari sepatu Dongju hilang satu akibat berlari menolongnya tadi, lagi-lagi harus menangis. Besoknya Dongju yang terbangun langsung mencari Mansik, tapi yang ditemukannya adalah sepatu baru. Alhasil ia pun ke kantor dengan bahagia memeluk Mansik, padahal kan luka Mansik belum kering. Namun tiba-tiba ia mendapat kabar kalau pelaku tabrak lari sudah menyerahkan diri, membuat Dongju sangat terkejut, apalagi yang dimaksud adalah sahabatnya. Tentu saja ia nggak terima karena ia tahu betul kalau pelakunya adalah orang lain yang memiliki jam edisi terbatas itu. Dan satu yang pasti, semua itu berhubungan dengan si kambing yang memanggil Gyeonggil malam itu.
Ya, si kambing bersama pengacara menjelaskan detail tabrakan yang gak disengaja Gyeonggil, di mana Dongju langsung melabraknya. Tapi si kambing gak peduli, bahkan menantang Dongju berkelahi. Untungnya si Udin melerai mereka dan Mansik berusaha menenangkan Dongju kalau masalahnya tuh gak akan selesai dengan adu tinju. Nah, buat jaga-jaga, Dongju buru-buru ke rumah Gyeonggil biar sang ibu gak nonton berita di mana ia berbohong kalau Gyeonggil berangkat ke Seoul untuk bekerja. Setidaknya sang ibu gak gelisah sampai ia berhasil membebaskan Gyeonggil. Setelahnya, ia pun ke pemakaman Jinsu, tapi saat berusaha menghibur anak Jinsu, ia tiba-tiba teringat dengan sosok pelaku yang dilihatnya malam itu ada di sana. Ia pun segera mencarinya, sayangnya yang bersangkutan sudah pulang. Beruntung, ia masih bisa memeriksa daftar tamu, dan yang dicurigainya adalah rekan kerja Jinsu, sesama petugas bea cukai. Nah, di kantor bea cukai, ia pun mencocokkan setiap pria di sana dengan pria yang dilihatnya di mobil malam itu. Dan gak berapa lama, ia pun berhasil menemukannya.